Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sang Patih Gajah Mada sangat-sangat fenomenal dan luar biasa. Setelah banyak saya ceritakan bagaimana mencapai Sumpah Palapa. Ini penuturannya. Mengacu salah satu versi menyebutkan bahwa Gajah Mada pernah menikah dengan seorang gadis bernama Ni Gusti Ayu Bebet alias Ken Bebet. Dialah putri Ki Gusti Pinatih. Kisah ini didasarkan pada kisah-kisah di balik keberadaan topeng-topeng kuno yang terawat dan disimpan dengan apik di Puri Ageng Blah Batu, Bali. Topeng-topeng dimaksud berkaitan dengan Gajah Mada dan mertuanya Ki Gusti Pinatih yang merupakan saudara angkat Gajah Mada. Ken Bebet dianggap berperan besar dalam karir Gajah Mada karena Ki Gusti Pinatih merupakan salah satu patih kerajaan Majapahit. Sejak remaja, Gajah Mada memang sudah dijodohkan dengan Ken Bebet. Gajah Mada ditempa kedikdayaannya melalui ilmu kanuragan yang mumpuni. Wawasannya di bidang politik pun digembleng di tanah Madakaripura yang berlokasi di pedalaman Probolinggo Selatan, di wilayah kaki pegunungan Semeru dan Bromo. Kisah Gajah Mada dan Ken Bebet ini pun tercantum dalam prasasti Arya Bebet. Menurut prasasti tersebut, Ken Bebetlah yang menjadi istri Syah Mahapatih Gajah Mada. Berhubung pernikahan mereka tidak dikaruniai putra, maka Gajah Mada sempat menikah lagi dengan Niluh Ayu Sekarini. Sepertinya keberadaan Ken Bebet yang menjadi alasan mengapa anak laki-laki hasil pernikahan Gajah Mada dengan Niluh Ayu Sekarini diberi nama Arya Bebet. Ken Bebet pun diceritakan sempat mengasuh Arya Bebet selama beberapa waktu. Dalam kisah lainnya dituturkan secara turun-temurun, Mahapatih Gajah Mada juga diceritakan mempunyai seorang istri selir yang bernama Roro Kuning, atau dikenal juga dengan nama Rondo Kuning. Dia seorang putri berdarah Tionghoa. Bersama istri selirnya ini, Mahapatih Gajah Mada pernah tinggal di sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama petilasan Mahapatih Agung Gajah Mada yang berlokasi di Desa Lambang Kuning, Kertosono, Jawa Timur. Setelah tinggal bersama selama beberapa waktu lamanya, Mahapatih Gajah Mada pergi ke Bali. Di sana Gajah Mada kemudian menikah lagi dengan seorang putri Raja Bali Age yang bernama Niluh Sukarini. Selepas kepergian Gajah Mada, Roro Kuning rupanya mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan suaminya tersebut. Maka
Roro Kuning pun memberanikan dirinya menyusul Gajah Mada ke Pulau Bali. Ketika Roro Kuning mendapati kenyataan bahwa suaminya telah menikah lagi, maka dia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Lambang Kuning. Karena begitu besar rasa cintanya kepada Gajah Mada, Roro Kuning berniat untuk menetap di tempat itu hingga akhir hayatnya. Jasadnya kemudian dimakamkan di tempat tersebut. Paparan kisah yang telah terurai tentu masih meninggalkan tanya, sebenarnya berapa jumlah istri Mahapatih Gajah Mada yang pasti? Sebab ternyata ada begitu banyak nama wanita yang disebutkan dalam cuplikan-cuplikan cerita. Ada gadis cantik bernama Puranti yang ditinggal pergi. Dyah Pitaloka Citaresmi, putri Parahyangan yang kemudian bunuh diri. Dan Niluh Sukarini. Apakah Niluh Ayu Sekarini adalah pribadi yang sama dengan Niluh Sukarini? Atau memang keduanya adalah pribadi yang berbeda? Pun kemungkinan masih ada nama-nama lain yang dikaitkan dengan kehidupan pribadi Mahapatih Gajah Mada masa hidupnya. Misteri seputar kehidupan Mahapatih Gajah Mada memang disajikan. Biarkan seribu cerita, biarkan beribu cerita mengalir. Wajar, berbeda, banyak ragamnya, namun tentunya makna akan mengerucut pada satu titik. Demikianlah Sang Patih Gajah Mada. Selanjutnya, ikuti terus. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.